halo dan selamat datang kembali di sesi telaah mendalam kita. Seneng banget rasanya Anda bisa meluangkan waktu buat hadir di sini. Iya, selamat datang semuanya. Saya tahu Anda ini tipe pembelajar sejati ya, yang selalu penasaran, selalu nyari solusi praktis. Tapi jujur aja nih, pasti paling males kan kalau udah disuruh baca tumpukan jurnal akademis yang, aduh isinya jargon semua. Bikin pusing duluan biasanya. Bener banget bikin pusing. Nah, untuk memulai obrolan kita hari ini, coba deh Anda ingat-ingat lagi, pernah nggak sih Anda merasa sangat-sangat lelah secara mental pas lagi menunda sebuah pekerjaan yang penting? Yang kayak udah nggak ada tenaga sama sekali ya. Nah iya, kayak di tengah rasa frustrasi itu Anda mungkin menatap layar laptop terus mikir, apa saya ini emang cuma pemalas ya? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang jauh lebih dalam, sesuatu yang nggak kasat mata yang lagi ngacoin otak saya. Itu pertanyaan yang sering banget muncul. Dan sayangnya ya, masyarakat kita, bahkan diri kita sendiri tuh terlalu gampang ngasih label pemalas. Langsung ngejudge gitu ya? Betul, langsung ngejudge. Padahal kalau kita lihat dari kacamata neurobiologi dan psikologi, ceritanya jauh lebih kompleks. Dan sejujurnya sih, sangat melegakan loh untuk dipahami. Melegakan banget, dan itu emang misi telaah mendalam kita hari ini. Kita bakal membedah temuan-temuan luar biasa dari laporannya Yusdi Lastutianto. Tentang maltreatment masa kecil ya. Iya, tentang pengalaman buruk masa kecil dan disfungsi eksekutif pada mahasiswa. Waktu saya baca datanya rasanya tuh kayak dikasih peta rahasia gitu loh. Peta yang nunjukin akar masalahnya. Benar, peta ini nunjukin gimana kekerasan atau penelantaran di masa lalu itu nggak cuma hilang ditelan waktu, tapi diam-diam menyabotase arsitektur otak kita sampai bertahun-tahun kemudian. Itu poin kuncinya. Makanya, seperti biasa, saya di sini bakal jadi teman diskusi Anda yang bakal nanya macam-macam. Dan rekan saya ini yang bakal bantu kita menerjemahkan data medis yang rumit jadi wawasan yang masuk akal. Dan kenapa Anda harus peduli sama obrolan kita hari ini? Karena ini bakal ngubah total cara Anda ngelihat konsep manajemen waktu atau produktivitas. Ubah banget. Prokrastinasi, kebiasaan nunda-nunda tugas, sampai burn-out yang bikin Anda nggak bisa bangun dari kasur, itu seringkali bukan soal lemahnya kemauan Anda. Berarti bukan karena kurang motivasi ya? Bukan. Kalau ditarik benang merahnya, ini tuh soal kehabisan energi saras secara neurobiologis. Otak yang kelelahan karena terus-terusan ada di mode bertahan hidup akibat trauma masa kecil. Wow, bayangin betapa membebaskannya menyadari hal itu. Anda nggak perlu lagi nyalahin diri sendiri terus-terusan. Tapi sebelum kita masuk ke cara kerja otaknya, kita kayaknya harus sadar dulu deh seberapa besar skala masalah ini. Iya, datanya cukup bikin kaget sih. Bikin merinding malah. Waktu saya lihat angka dari sampel riset di Jawa Barat ini, bayangkan ya, 85,6% remaja usia 12-14 tahun pernah ngalamin kekerasan fisik. Dan untuk usia 15-17 tahun, angkanya juga tinggi, sekitar 83%. 83%. Dan yang bikin saya makin shock, kekerasan psikologisnya nyentuh angka hampir 90% loh. Hampir semuanya berarti ya? Iya, dan angka ini tuh secara statistik ningkatin resiko mereka kena depresi klinis sampai 3 kali lipat. Dengan prevalence ratio di angka 6,51 itu sangat signifikan. 6,51 ya ampun. Ini kan berarti di kelas-kelas kuliah yang dari luar kelihatannya tenang aja, kita tuh sebenarnya punya satu generasi utuh yang lagi bawa luka tak kasat mata. Benar. Dan luka tak kasat mata itu sebenarnya punya wujud fisik di dalam struktur otak mereka. Wujud fisik gimana maksudnya? Tepatnya di area yang namanya korteks prefrontal. Letaknya persis di belakang dahi Anda. Di belakang dahi, oke. Bagian otak ini adalah pusat dari fungsi eksekutif. Yang bikin area ini sangat rentan adalah proses pematangannya yang luar biasa lambat. Jadi lambat matangnya ya? Sangat lambat. Bayangkan, korteks prefrontal itu baru benar-benar matang dan terbentuk sempurna waktu kita masuk usia pertengahan 20-an. Berarti pas masih kuliah itu belum matang sempurna? Belum. Sepanjang masa kecil sampai remaja, area ini masih kayak tanah liat basah. Sangat sensitif terhadap lingkungan sekitarnya, apalagi kalau lingkungannya penuh stres ekstrim atau trauma kekerasan. Oke, biar gampang ngebayanginnya buat kita semua nih ya. Saya suka pakai analogi ini. Korteks prefrontal itu ibarat CEO di perusahaan otak Anda. Analogi yang sangat bagus. CEO ini kan tugasnya ngambil keputusan logis, bikin perencanaan, nimbang risiko, dan nahan kita biar nggak impulsif gitu kan? Betul, fungsi eksekutifnya di situ.
Nah, kalau seorang anak ngalamin trauma di rumahnya, CEO ini tuh pada dasarnya lagi digebukin bertubi-tubi, bahkan sebelum dia sempat belajar cara mimpin perusahaannya. Tepat sekali. Dan dampaknya itu sangat linear secara kronologis kalau kita lihat data longitudinalnya. Linear gimana tuh detailnya? Jadi gini, penelantaran yang terjadi di usia dini, sekitar umur 1-13 tahun, itu terbukti secara langsung menumpulkan kurva perkembangan memori kerja si anak. Memori kerja atau working memory ya? Ya, dan tumpulnya kurva ini baru benar-benar berdampak besar waktu mereka nyentuh usia 14-20 tahun. Berarti pas usia SMP, SMA, sampai kuliah ya? Tepat, memori kerja ini ibarat RAM di komputer Anda, fungsinya buat memproses informasi baru yang rumit. Jadi, trauma waktu mereka SD itu secara harfiah menghambat kapasitas biologis otak buat mencerna materi kuliah pas mereka umur 19 tahun. Ibaratnya komputer dikasih program berat tapi RAM-nya kecil jadi ngeheng ya? Betul, komputernya langsung ngeheng. Oke, mari kita bedah ini bareng-bareng. Waktu saya gali lebih dalam soal fungsi eksekutif ini ternyata ada pembagiannya ya. Ada yang namanya Cool EF dan Hot EF. Iya, executive function itu dibagi dua secara umum. Jujur awalnya saya agak bingung. Memangnya trauma itu nggak ngerusak semua fungsi otak secara merata ya? Nah, ini salah satu temuan riset yang paling krusial. Cool EF atau fungsi eksekutif dingin itu ibarat mode kalkulator. Mode kalkulator, oke. Ini kemampuan otak untuk ngerjain tugas logika yang netral, yang nggak mancing emosi sama sekali. Misalnya kayak ngehafal deretan angka atau ngerjain soal matematika murni. Berarti tugas yang murni mikir gitu ya? Iya. Dan ajaibnya, fungsi Cool EF ini seringkali masih beroperasi dengan baik pada mahasiswa yang jadi penyintas trauma masa kecil. Serius? Makanya banyak dari mereka yang secara akademis kelihatan pinter ya? Tepat. Mereka masih bisa ngerjain tugas-tugas itu dengan lancar. Tapi ceritanya beda 180 derajat kalau kita ngomongin Hot EF. Fungsi eksekutif panas. Ini bagian yang hancur karena trauma. Bener. Hot EF itu sistem yang menyala saat Anda harus ngambil keputusan di situasi yang syarat emosi. Situasi berisiko tinggi gitu. Iya, situasi berisiko, banyak tekanan, atau yang ada hubungannya dengan hadiah dan hukuman, reward and punishment, kayak nilai ujian yang menentukan nasib kelulusan. Trauma masa kecil secara spesifik menghancurkan Hot EF ini. Wah, ini make sense banget, masuk akal. Jadi pas belajar sendirian di kamar tanpa tekanan, otaknya jalan mulus. Tapi begitu dikasih elemen emosional atau tekanan waktu ujian, sistemnya langsung kolaps. Langsung kolaps, betul. Saya sempat baca tuh soal tes klinis yang dipakai peneliti buat ngebuktiin ini, namanya Iowa Gambling Test. Pas pertama baca namanya, saya agak mikir, apa hubungannya mahasiswa trauma sama main judi? Iya, namanya memang terdengar unik ya. Iowa Gambling Test ini sebenarnya bukan judi sungguhan, tapi tes klinis buat ngelihat gimana seseorang beradaptasi dengan risiko. Oh, simulasi risiko. Terus gimana tesnya? Mahasiswa disuruh milih kartu. Ada pilihan yang ngasih poin tambahan, ada yang ngasih penalti atau hukuman yang merugikan banget. Oke. Mahasiswa tanpa trauma, begitu sadar pilihan kartunya bikin poin mereka minus terus, mereka akan langsung putar otak dan ganti strategi yang adaptif. Langsung belajar dari kesalahan ya? Iya, tapi masalahnya, mahasiswa dengan riwayat trauma, apalagi kekerasan emosional, mereka gagal total melakukan perubahan strategi ini. Tunggu. Maksudnya mereka tahu kalau pilihan itu merugikan, tapi mereka tetap ngelakuin hal yang sama berulang kali. Tepat sekali. Otak mereka seolah terkunci. Mereka nggak bisa pakai umpan balik negatif itu buat ngerubah strategi. Astaga. Dan di dunia nyata perkuliahan, ketidakmampuan beradaptasi dengan umpan balik negatif ini langsung memprediksi IPK semester pertama mereka yang anjlok. Pantesan aja ya. Terus selain itu ada satu tes lagi yang nggak kalah mengungkap realitas mereka, yang tes Go-No-Go itu kan? Betul, tes Go-No-Go pakai gambar wajah. Nah iya, yang bahas reaksi hiperwaspada. Coba deh ceritain mekanismenya, soalnya pas baca bagian itu rasanya nyesek banget. Jadi di tes ini, mahasiswa diukur kecepatan reaksinya pas ngeliat berbagai ekspresi wajah di layar. Oke. Yang sangat mengejutkan, mahasiswa penyintas trauma emosional ini nunjukin waktu reaksi yang kelewat cepat dan hiperwaspada saat mereka dihadapin sama gambar wajah netral. Wajah yang nggak berekspresi apa-apa. Iya, wajah datar. Kenapa? Karena buat anak yang dibesarkan di rumah tangga penuh kekerasan dan nggak bisa diprediksi, wajah netral orang tua itu bukan berarti keadaan lagi aman. Tapi pertanda bahaya ya. Wajah netral itu misteri yang sangat menakutkan.
Itu bisa aja dalam hitungan 2 detik langsung berubah jadi teriakan atau pukulan fisik. Ya ampun. Jadi, otak mereka belajar untuk selalu memproses ambiguitas itu sebagai sebuah ancaman mematikan. Coba deh kita bayangin realitas sehari-harinya di kampus. Mahasiswa ini duduk manis di ruang kuliah yang tenang. Dosen di depan lagi ngejelasin pakai wajah datar netral gitu kan. Teman-teman sebelahnya juga pada diem merhatiin. Kelihatannya aman. Tapi alarm peringatan di dalam otak si mahasiswa ini tuh lagi teriak, "Awas, bahaya." Padahal secara objektif nggak ada ancaman apa-apa. Tepat. Kalau alarm ini nyala terus dari jam 8 pagi sampai sore, otaknya pasti capek banget kan? Sangat menguras tenaga. Dan dalam psikologi, fenomena ini membawa kita ke teori deplesi sumber daya, atau yang disebut self-regulatory fatigue, kelelahan regulasi diri. Kelelahan regulasi diri, ibarat baterai gitu ya? Betul, bayangkan energi mental Anda itu persentase baterai HP. Mahasiswa tanpa trauma pakai 100% baterainya murni buat nyimak dosen dan bersosialisasi. Energi dipakai buat hal yang semestinya. Iya. Nah, mahasiswa penyintas trauma ini, mereka ibaratnya punya aplikasi berat yang terus-terusan jalan di background. Aplikasi yang nyedot baterai diam-diam ya? Ya, mereka diam-diam membakar energi otaknya cuma untuk menekan kecemasan, mengabaikan pikiran-pikiran intrusif, dan mengatur emosi mati-matian biar dari luar kelihatan normal. Berarti ini emang kebocoran baterai mental yang parah banget. Sangat parah. Dan karena daya baterainya terus kesedot, sistem kognitif mereka kehabisan bensin. Saat energi habis, CEO di otak yang kita bahas tadi langsung turun tahta. Ingsan. Otak langsung beralih dari mode belajar menjadi mode bertahan hidup murni. Dan secara bawah sadar, mereka mulai menghindari tugas-tugas kuliah yang susah cuma buat ngirit sisa energi yang udah limit banget itu. Nah, disinilah pembahasannya menurut saya jadi sangat menarik. Penjelasan barusan tuh benar-benar menampar cara kita ngelihat fenomena prokrastinasi selama ini. Sering disalahpahami memang. Sering banget kan, kalau ada teman yang suka nunda-nunda skripsi, tugas akhir, kita langsung cap mereka, "Ih, dasar pemalas." Disuruh ikut seminar time management biasanya. Nah, itu kita ceramahin mereka buat rajin bikin jadwal atau to-do list. Padahal fakta dari riset ini jelas banget, prokrastinasi itu bukan defisit keterampilan manajemen waktu. Tepat. Kita harus mereframe, kita harus ngubah pemahaman kita. Prokrastinasi itu sebenarnya adalah strategi regulasi emosi yang maladaptif. Strategi yang salah sasaran. Strategi ngatur emosi. Iya, mahasiswa menghindari ngerjain tugas bukan karena mereka malas ngetik, tapi karena tugas itu ibarat tombol yang memicu ketakutan luar biasa akan kegagalan dan kritik terhadap diri sendiri. Jadi tugasnya memicu ketakutan. Ketakutan yang sangat menyiksa. Makanya mereka milih buat nunda tugas demi nyari kelegaan psikologis sementara. Meskipun secara logika mereka sadar ya risikonya. Mereka sadar penuh. Secara rasional, otak mereka tahu, kalau aku nggak ngerjain ini sekarang, minggu depan nilaiku hancur. Tapi, kebutuhan sistem saraf untuk lari dari rasa sakit emosional saat itu jauh lebih kuat daripada logika. Wow, Dan ini nyambung banget sama hancurnya efikasi diri atau rasa percaya diri mereka kan. betul sekali. Karena trauma masa lalu bikin mereka nggak yakin kalau mereka tuh sebenarnya punya kemampuan buat berhasil. Terus saya juga lihat di riset ini, ada perbedaan narasi orientasi tujuan mahasiswa. Orientasi penguasaan lawan penghindaran ya. Iya, kalau mahasiswa belajar dengan tujuan murni pengen menguasai ilmunya, itu ternyata lumayan bisa melindungi mereka dari prokrastinasi parah. Karena fokusnya ke perkembangan diri. Nah, tapi kalau tujuannya cuma penghindaran, kayak, aduh yang penting aku ngerjain biar nggak kelihatan bodoh di depan dosen, itu justru memperparah kebiasaan menundanya. Memperparah karena motivasinya adalah rasa takut. Dan masalah utamanya, lari dari tugas itu kan nggak menyelesaikan akar kecemasannya. Tugasnya kan tetap ada. Betul, bendungan emosi negatifnya malah makin lama makin penuh. Saat bendungannya jebol dan sistem saraf udah nggak sanggup nahan beban lagi, mereka bakal jatuh bebas ke kondisi burnout akademik yang parah. Kalau ngomongin burnout, riset ini masukin data survei HHCA, American College Health Association, yang bikin saya lumayan shock juga sih. Datanya sangat tinggi ya. 60% mahasiswa ngelaporin tingkat stres yang sangat tinggi sampai ke tahap burnout, dan 80% merasa benar-benar kewalahan sama tugas. Ini membuktikan kalau ini bukan sekedar mahasiswa zaman sekarang lagi manja. Bukan Gen Z manja ya. Bukan. Ini udah di level epidemi. Dan burnout ini punya 3 tahapan klinis yang dipicu langsung sama rusaknya fungsi eksekutif tadi.
Coba rincikan 3 fase itu biar Anda yang dengerin bisa ngidentifikasi juga. Fase pertama itu exhaustion, kelelahan emosional dan fisik yang sangat ekstrim. Beda sama capek biasa. Beda. Ini bukan capek fisik abis lari maraton yang kalau dipakai tidur semalam langsung seger lagi. Oke. Ini kelelahan saraf kronis karena korteks prefrontal terus-terusan diperas. Mereka bisa aja tidur 12 jam sehari, tapi pas bangun tetap merasa kosong dan lelah. Ya ampun. Terus masuk ke fase 2. Fase kedua namanya reduce efficacy, merasa nggak mampu sama sekali. Di fase ini, sindrom imposter benar-benar mengambil alih. Merasa dirinya penipu gitu. Ya, mereka mulai merasa semua usaha yang mereka lakukan itu percuma, nggak ada artinya, mereka ngerasa nggak kompeten ada di kampus itu. Merasa jadi produk gagal lah kasarnya ya. Terus puncaknya fase ketiganya apa? Puncaknya, fase ketiga ini titik tergelapnya. Namanya cynicism atau disengagement, sinisme dan pelepasan diri total. Pelepasan diri. Ya, saat energi di otak benar-benar nyentul 0%, otak bikin mekanisme pertahanan terakhir yang justru sangat destruktif, yaitu tembok apati, rasa masa bodoh. Jadi mereka udah nggak peduli lagi. Sama sekali nggak peduli. Mereka jadi sangat sinis terhadap kampus, benci sama dosen, dan apatis sama masa depannya sendiri. Parah banget efeknya. Di tahap ini, mereka mulai nyabotase diri sendiri, secara sengaja. Istilahnya self-handicapping. Menyabotase diri gimana contohnya? Misalnya sengaja bolos ujian, atau nggak ngerjain tugas sama sekali berminggu-minggu. Tujuannya apa? Supaya nanti kalau nilainya jelek, dapat E misalnya, mereka punya alasan kuat buat ngelindungin egonya. Ya wajar nilai saya jelek, orang saya emang nggak ngerjain kok. Astaga. Padahal aslinya karena otaknya udah nggak sanggup. Betul. Wah, kalau dengar penjelasan barusan tiba-tiba masuk akal banget kenapa di kampus tuh sering ada fenomena mahasiswa gaib. Mahasiswa yang hilang tiba-tiba itu ya? Iya, yang awal semester rajin banget datang nyatat di depan. Pas pertengahan semester ngilang ditelan bumi. Itu ciri khas burnout fase 3. Nah sekarang, coba kita bawa konsep otak yang udah sangat kelelahan ini kita tempatkan di landscape real Indonesia dan kita kasih bumbu budaya kita. Konteks lokalnya ini penting banget buat dibahas. Di Indonesia kan kita sangat menjunjung tinggi yang namanya filial piety ya, bakti kepada orang tua. Sebuah nilai luhur sebenarnya. Ya, nilainya mulia. Tapi apa jadinya kalau ekspektasi ini dipelintir jadi pola asuh otoriter yang toksik? Gimana dampaknya secara neurobiologis buat si anak? Itu ibaratnya Anda nyiram bensin ke api yang lagi nyala gede. Di budaya kita, seringkali kesuksesan akademik seorang mahasiswa itu bukan dianggap sebagai pencapaian pribadinya. Tapi pencapaian keluarga besar. Betul, disamakan dengan kehormatan seluruh keluarga kandung. Tekanan kultural ini menciptakan apa yang di psikologi disebut self-discrepancy, diskrepansi diri. Diskrepansi itu semacam jurang pemisah ya. Tepat, ada jurang yang sangat lebar dan menakutkan antara diri aktual dengan diri yang seharusnya. Diri aktual tuh berarti realitas mahasiswanya sekarang. Ya, siapa mahasiswa itu sebenarnya? Lengkap dengan segala rasa lelah, trauma, dan keterbatasan eksekutifnya. Sementara, diri yang seharusnya adalah sosok anak ideal nan sempurna yang dituntut oleh orang tuanya. Yang IPK harus 4, harus cum laude. Betul. Kesenjangan dari ekspektasi ini menciptakan rasa bersalah yang intensitasnya ekstrim. Karena kalau dia cuma dapat nilai C, dia nggak cuma merasa jadi mahasiswa yang kurang pintar, tapi merasa berdosa. Merasa jadi anak durhaka yang bikin malu martabat keluarga. Tekanan batinnya luar biasa. Sampai-sampai rasa bersalah ekstrem ini sering memicu perilaku melukai diri sendiri. Non-suicidal self-injury, murni buat menghukum dirinya sendiri. Untuk bikin kita makin bisa ngerasain realitas mereka, riset ini ngasih profil 4 tipologi mahasiswa Indonesia yang jadi penyintas. Studi kasus naratifnya ya? Betul. Nama samarannya Alvin, Bella, Clara, dan Diana. Waktu saya baca 4 profil ini, jujur ini relatable banget sama orang-orang di sekitar kita. Coba deh bantu bedah profil mereka. Narasi 4 orang ini benar-benar ngebuka mata. Kita mulai dari Alvin dan Bella. Mereka berdua ini tipologi penyintas yang merespons trauma dengan cara kompensasi berlebihan. Overkompensasi? Ya, mereka menciptakan persona sebagai mahasiswa yang super tangguh, hiperkompetitif, dan ambisius. Tipe yang catatannya paling rapi, ketua organisasi, nilai A semua. Persis. Mereka pakai medali akademik itu buat nutupin rasa sakit dari rumah. Tapi karena motivasi dasarnya itu rasa takut, bukan ketertarikan pada ilmu, mereka ini ibarat meriam kaca. Glass cannon. Meriam kaca.
Kelihatan kuat dari luar, tapi dalamnya rapuh banget. Sangat rapuh. Mereka ini kelompok yang paling berisiko kena serangan burnout yang mendadak parah dan langsung tumbang. Wah, terus gimana dengan profil yang ketiga, si Clara? Saya ngerasa banyak banget mahasiswa yang kayak Clara ini. Clara ini profil yang sangat bergantung sama validasi eksternal. Dari teman atau komunitas agamanya ya. Betul, secara akademik dia bagus, tapi bensin utamanya adalah dukungan dari komunitasnya itu. Karena fondasi internalnya udah rapuh, digerogoti trauma, kalau ada guncangan sedikit aja, dia hancur. Guncangan kayak gimana tuh? Misalnya sekedar penolakan sosial sepele, temennya lupa ngajak dia makan siang bareng, atau chatnya telat dibalas. Cuma gara-gara itu? Iya, itu cukup buat memicu trigger traumanya. Dan akademiknya bisa langsung berantakan hari itu juga karena emosinya kolaps. Sangat rentan ya. Dan profil yang terakhir, Diana, ini yang menurut saya kondisinya paling mengkhawatirkan. Diana mewakili fase kegagalan regulasi mutlak. Dia udah masuk ke tahap kelumpuhan eksekutif. Prokrastinasi parah. Ekstrem. Diana nggak cuma nunda tugas akhir, dia secara aktif menghindari segala bentuk evaluasi akademik. Nggak datang presentasi, menghilang dari kampus, gitu. Nggak balas pesan dosen, bolos ujian. Kenapa dia menghilang total? Karena baterai sistem sarafnya udah bener-bener nol. Dia udah nggak punya sisa pertahanan buat nahan rasa sakit dari potensi dikritik orang lain. Jadi ngilang itu mekanisme pertahanan terakhirnya ya? Omong-omong, ada satu ironi nih soal profesi membantu yang dicatat riset ini. Bahaya etis di jurusan psikologi ya? Iya, ternyata banyak mahasiswa penyintas trauma yang justru sengaja milih masuk jurusan psikologi atau keperawatan. Niat bawah sadarnya untuk menyembuhkan diri mereka sendiri sambil bantu orang lain. Tapi kan itu bahaya banget ya prakteknya. Sangat berbahaya secara etis. Kalau akar trauma mereka belum diintervensi secara klinis, tapi mereka dipaksa mendengarkan beban emosional klien nanti saat kerja. Mereka bisa hancur juga. Risiko terkena compassion fatigue atau kelelahan welas asih sangat tinggi. Mereka kehilangan kemampuan untuk berempati karena tangki emosi mereka sendiri udah minus. Ibaratnya mau nyiram tanaman lain pakai teko yang airnya aja udah kering kerontang. Analogi yang tepat. Dan yang bikin semua masalah mental di kampus Indonesia ini makin ruwet, itu adalah budaya malu kita. Ya, ketakutan akan stigma. Kita kan tahu banget ya, di Indonesia tuh buka aib keluarga itu pantangan yang sangat besar. Dosa rasanya. Betul. Mahasiswa kayak Diana tadi tuh, mungkin hidupnya udah mau hancur lebur. Tapi mereka nggak berani ketuk pintu ruang konseling kampus. Kenapa? Karena takut dihakimi. Takut dibilang, kamu kurang iman, kurang ibadah. Atau takut orang tuanya dipanggil ke kampus. Nah itu. Mereka akhirnya milih menderita dan kolaps sendirian di kamar kos demi jaga muka keluarganya. Budaya malu ini tuh bertindak layaknya gembok di sistem pemulihan yang udah rusak. Selama mencari bantuan profesional dianggap sebagai aib, pemulihan secara terbuka itu nyaris mustahil terjadi. Terus pertanyaannya sekarang, apa dong makna dari semua data seram ini buat kedepannya? Maksud saya, kalau CEO di otak udah telanjur berantakan sejak SD, dan budaya masyarakat kita semahakimi itu, apakah masih ada jalan keluar buat mereka? Kabar baiknya, selalu ada solusi. Dan yang paling penting, otak itu punya neuroplastisitas, jadi bisa direstrukturisasi. Riset ini menawarkan solusi dari skala makro sampai mikro. Oke, kita mulai dari yang makro dulu. Universitas harus ngapain? Universitas harus sadar dan merombak sistemnya jadi ekosistem yang trauma-informed. Ekosistem berbasis trauma. Paham bahwa mahasiswa yang ngilang berbulan-bulan atau nunda tugas secara ekstrim, itu bukan lagi niat ngelawan aturan. Tapi sistem sarafnya yang lagi teriak minta tolong. Solusi praktis di ruang kelasnya ada nggak? Ada, dan cukup simpel, tapi dampaknya besar. Pertama, dosen harus bikin silabus yang sangat terprediksi. Jangan ada ujian kejutan, karena itu memicu anxiety. Ngurangin elemen ketidakpastian ya. Betul. Kedua, gunakan metode scaffolding. Scaffolding itu dipecah-pecah tugasnya. Ya, pecah satu tugas akhir semester yang gede dan menakutkan itu jadi tugas-tugas kecil mingguan yang lebih ringan. Ini supaya fungsi eksekutif panas atau hot EF mereka nggak overheating karena ngerasa tugasnya ngancam nyawa. Supaya CEO-nya nggak stres mendadak lah ya. Terus intervensi mikronya apa? Untuk intervensi klinis individual, riset ini sangat menekankan pentingnya CBT, Cognitive Behavioral Therapy, terutama CBT yang ditargetkan untuk merestrukturisasi cara mahasiswa ini merespons tuntutan keluarga. Jadi dibantu biar nggak ngerasa jadi anak durhaka mulu ya. Tapi nih, dari semua materi yang kita bedah, jujur ada satu solusi inovatif yang bikin saya mind blown banget.
Inovasi digital dari Unimed ya? Iya, dari Universitas Negeri Medan. Mereka sadar banget sama penghalang dari budaya malu dan kelelahan kognitif ini. Terus tebak, mereka bikin terobosan pakai platform apa coba? Mereka pakai Canva kan? Pakai Canva loh, aplikasi desain visual yang biasa orang pakai buat bikin presentasi atau poster. Mereka bikin modul konseling traumatik digital interaktif pakai itu. Ini benar-benar contoh intervensi yang out of the box dan efektif. Coba jelasin deh, gimana ceritanya sebuah platform desain visual bisa ngelewatin rintangan trauma di otak yang lagi burnout itu? Kenapa modul Unimed ini dibilang jenius? Karena si pembuatnya paham betul gimana cara kerja otak yang lagi kelelahan parah. Oke. Coba bayangkan mahasiswa yang baterainya tinggal 1%, disuruh baca PDF jurnal psikologi hitam putih puluhan halaman. Memori kerja mereka pasti langsung nolak keras. Betul. Nah, Unimed menggunakan Canva untuk ngebikin modul yang sangat visual, tergamifikasi, dan dilengkapi audio interaktif. Tergamifikasi itu maksudnya dibikin seru kayak main game gitu? Iya, pendekatan multisensorik ini ternyata berhasil menyelinap masuk melewati radar kelelahan kognitif si mahasiswa. Wah, cerdik banget. Otak si mahasiswa ini nggak ngerasa kalau mereka tuh lagi dipaksa belajar materi berat, tapi ngerasanya lagi sekedar berinteraksi sama media visual. Makanya, modul Canva ini sukses besar dapat rating kelayakan di angka 87,87%. Tinggi banget ratingnya. Dan buat saya, fitur paling killernya dari solusi ini adalah privasi mutlak. Karena diakses dari gadget pribadi ya. Tepat. Karena bentuknya digital, modul penanganan trauma ini bisa langsung diakses dari layar handphone mereka sendiri, rebahan di dalam kamar kos yang sepi. Mereka bisa dapat pertolongan pertama secara sepenuhnya anonim. Ini kan berarti menghancurkan tembok budaya malu itu berkeping-keping. Mereka nggak perlu tatap muka canggung sama konselor kampus. Nggak perlu takut dicap mahasiswa bermasalah sama teman-temannya. Ini bener-bener life hack yang bisa nyelamatin masa depan mereka. Solusi yang sangat elegan. Dan kalau kita tarik kesimpulan utamanya dari seluruh riset yang kita bahas hari ini, ada satu fakta keras yang nggak bisa dibantah. Apa itu? Trauma masa kecil itu bukan cuma soal perasaan sakit hati atau baper semata. Trauma secara harfiah mengubah struktur fisik arsitektur otak kita. Mengubah organ fisiknya? Mengubah cara kerja memori, cara merespon stres, dan cara memproses proses pembelajaran. Berarti ini pesan penting banget buat Anda semua ya. Saat Anda melihat seorang rekan kerja, mahasiswa, teman sekelompok, atau bahkan diri Anda sendiri lagi berjuang mati-matian sama prokrastinasi atau sinisme kronis, tolong ingat, itu kemungkinan besar bukan karena kemalasan. Itu adalah sistem saraf yang kehabisan daya. Universitas, institusi pendidikan, dan kita semua harus berhenti menghukum mahasiswa atas konsekuensi neurobiologis dari masa lalu mereka dan mulai bantu fasilitasi pemulihannya. Rangkuman yang sangat empatik dan pas banget untuk menutup pembahasan substansi kita. Gak kerasa kita udah jalan cukup jauh nih membedah riset hari ini. Pembahasan yang sangat mendalam dan eye-opening. Dari awal tadi ngelihat angka kekerasan di Jawa Barat, masuk ngebedah CEO otak kita di korteks prefrontal, bongkar mitos soal prokrastinasi, bahas dilema bakti anak sama orang tua, sampai akhirnya dapat inspirasi dari inovasi Unijamed pakai Canva. Semuanya ngasih perspektif baru. Nah, sebelum sesi ini benar-benar berakhir, saya pengen ninggalin satu pertanyaan renungan buat Anda. Sesuatu buat dipikirkan sambil Anda ngelanjutin rutinitas hari ini. Silakan. Riset ini kan tadi ngebuktiin ya, bahwa layar handphone yang kecil itu, lewat desain intervensi digital privat yang tepat, ternyata sukses menembus tembok tebal budaya malu di dunia akademik. Nah, kalau teknologi gamification ini mancur buat mahasiswa, bayangkan potensi ke depannya. Burnout di tempat kerja modern yang isinya hustle culture semua. Atau gimana kalau dipakai buat menjembatani komunikasi buntu di keluarga yang terlanjur kaku dan disfungsional? Itu sangat mungkin terjadi di masa depan. Kan selama ini kita sering banget nyalahin smartphone atau gadget kita sebagai biang kerok yang bikin kita susah fokus dan ngerusak mental kan? Sering dianggap sumber masalah utama. Padahal mungkinkah benda kecil yang nyala di genggaman Anda itu suatu saat nanti justru memegang kunci rahasia untuk penyembuhan masal trauma neurokognitif kita? Biarkan itu jadi bahan pikiran Anda. Pertanyaan penutup yang sangat memancing rasa penasaran. Baik, terima kasih banyak banget ya buat Anda semua yang udah setia nemenin perjalanan obrolan kita di sesi Telah Mendalam ini. Ingat, tetaplah berpikir kritis, dan kalau hari ini terasa terlalu berat, tolong berikan sedikit kelonggaran dan welas asih buat diri Anda sendiri. Sampai jumpa di penjelajahan materi seru berikutnya.